lebih banyak penutur bahasa Melayu. Saya selalu hitung lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Termasuk penutur di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand. Semula kami mengira bahwa Profesor Melayu Malaysia cukup pintar dan bisa menggali bahasa Melayu di Nusantara secara linguistik. Historikul, kembali lagi ke channel Historikul ya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Tren Publika yang membahas tentang Profesor Malaysia. Sepertinya mendapat bisikan-bisikan ya dari Profesor Amerika ya. Ternyata dia tidak memiliki ide sendiri ya, seperti Mahawangsa dan konsep-konsep bahasa Melayu dituturkan oleh 300 juta orang itu ternyata mungkin bisikan dari Profesor Amerika ya. Ternyata Profesor Malaysia itu tidak mandiri. Seperti apa videonya teman-teman, langsung kita reaksi berikut. Ini Sumpah Pemuda, banyak tukar nama saja, itu tukar nama saja. Lebih banyak penutur bahasa Melayu. Saya selalu hitung lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Termasuk penutur di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand. Semula kami mengira bahwa Profesor Melayu Malaysia cukup pintar dan bisa menggali bahasa Melayu di Nusantara secara linguistik. Tapi ternyata tidak demikian. Dasar-dasar Malaysia untuk melakukan propaganda bahasa Melayu bukanlah pemikiran Profesor Malaysia sendiri, tapi kemungkinan besar dibantu oleh profesor asing. Jadi gembar-gembor bahwa jumlah penutur bahasa Melayu sebanyak 300 juta, itu pun kemungkinan datang dari pemikiran profesor asing. Nah, selain propaganda banyaknya jumlah penutur bahasa Melayu, Profesor Malaysia juga melibatkan banyak ahli bahasa lokal dan asing untuk pembuatan narasi. Merekalah yang menggali sejarah bahasa Melayu di Nusantara, lalu menuangkannya dalam buku atau artikel. Terutama, mengenai sejarah bahasa Melayu kuno di zaman Sriwijaya dan bahasa Melayu di zaman Lingua Franca. Selain profesor asing, banyak pula dosen-dosen Indonesia yang dapat duit untuk membuat propaganda ini. Masalahnya propaganda itu sia-sia saja, karena sebagian besar orang Indonesia tidak mudah dipengaruhi. Orang Indonesia juga tidak terlalu terpukau dan kagum berlebihan pada profesor asing. Orang Indonesia terbiasa berpikir sendiri, karena sejak awal memang mendirikan sendiri negara Indonesia tanpa bantuan asing. Jadi propaganda yang melibatkan orang asing tidak mempan bagi bangsa Indonesia. Bedalah dengan kaum Melayu Malaysia yang amat menghamba pada orang asing. Sampai-sampai, orang kulit putih pun dipanggil Mat Saleh oleh kaum Melayu Malaysia. Begitu terhormatnya orang asing bagi mereka, sampai-sampai bule dianggap orang yang saleh. Tapi yang lebih penting lagi, pendekatan sejarah dan linguistik seperti itu tak ada gunanya. Karena itu, sungguh kasihan jika ada netizen Malaysia yang sampai kini masih berusaha mengais-ngais sisa-sisa bahasa Melayu di Nusantara, hanya untuk ingin menunjukkan bahwa bahasa Melayu itu hebat di zaman dulu. Hal itu akan sia-sia saja, tidak ada gunanya. Sebab, nama bahasa bergantung pada masyarakat, bergantung pada bangsa dan negara. Jadi, suka-suka saja, setiap bangsa dan negara bebas menentukan nama bahasanya. Jadi, benar-benar bersifat politik dan tak ada urusannya dengan sejarah dan linguistik. Sekali lagi, penamaan bahasa bergantung pada politik dan tak ada urusannya dengan sejarah dan linguistik. Sejak Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia menamakan bahasanya dengan nama bahasa Indonesia. Itu adalah keputusan politik.
Nama bahasa Indonesia jadi bahasa negara dan dicantumkan dalam konstitusi. Itu juga keputusan politik. Adapun Malaysia tetap menamakan bahasa resmi negaranya dengan nama bahasa Melayu. Itu juga pertimbangan politik Malaysia sendiri. Jadi semua bergantung politik, bukan linguistik. Ketika Malaysia sempat mengubah nama bahasanya jadi bahasa Malaysia, itu juga masalah politik. Selain itu, peradaban selalu berubah dan berkembang. Berdirinya negara Indonesia adalah sejarah baru, karena sebelumnya negara dan bangsa Indonesia itu tidak ada. Bahasa Indonesia pun adalah sejarah baru, karena sebelumnya tidak ada. Dan bangsa Indonesia telah mengembangkan bahasanya dengan konsisten, sehingga jadi bahasa yang baku dan modern. Jangan lupa bahwa setiap bangsa berhak menciptakan sejarah baru, menciptakan peradaban baru. Dan sejarah atau peradaban baru itu ditentukan pula oleh politik, diukir oleh pemenang, bukan kaum pecundang. Dengan pemahaman seperti itu, kita bisa lebih santai menyimak siasat Melayu Malaysia yang akhirnya gagal mengklaim bahasa Indonesia, seperti dalam video berikut ini. Sangat sakral di Indonesia. Semua anak sekolah harus hafal Sumpah Pemuda. Waktu saya mengajar bahasa Indonesia di Hawaii, saya suruh murid saya juga, orang Amerika semua, hafal juga Sumpah Pemuda. Itu sangat penting, Sumpah Pemuda. Tapi apa sebenarnya Sumpah Pemuda? Selain daripada aspek politiknya, kan? Bahasa Melayu ganti nama dari bahasa Indonesia. Ya kan? Ini permulaan bahasa Indonesia. Ya. Satu bangsa, satu bahasa. Ya kan? Oke. So, yang ini menarik. Ini pertama kali bahasa Melayu. Tiba-tiba bahasa Melayu yang 27 Oktober, masih namanya bahasa Melayu, tiba-tiba prok dari bahasa Indonesia. Ya kan? Oke. So, adakah isi bahasa Melayunya berubah? Tidak. Cuma namanya saja berubah. So ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Anton Mulyono. Pada dasarnya bahasa Indonesia memang bahasa Melayu. Cuma karena hari ini sangat penting dalam politik Indonesia, politik perjuangan anti kolonial, sehingga Sumpah Pemuda memang jadi sakral. Tetapi dari satu segi, kita sebagai linguis kita lihat ada aspek politiknya, sosiologinya, dan sebagainya. Tapi ini bahasa Melayu cuma tukar nama saja. Oke. Kalau kita lihat Eropa kan, bahasa Jerman. Tapi ada juga namanya bahasa Alsace. Itu bagian Prancis di tepi perbatasan Jerman. Kan? Orang tak sebut itu bahasa Jerman. Itu bahasa Alsace. Karena ada sejarah, sekali-sekali wilayah itu jadi bagian Jerman, sekali jadi bagian Prancis, jadi tolak-menolak. Dan sekarang namanya bahasa Alsace, bukan bahasa Jerman. Tapi, halo, itu bahasa Jerman, cuma ganti nama. Atau ini, saya masih ingat sekali saya pergi ke Brussels. Saya naik kapal terbang ke Luxembourg, kemudian saya naik kereta api ke Brussels, karena saya mau ke Leiden di Belanda, kan? So, saya sampai di Belgium. Saya di landasan di platform kereta api, mau cari mana kereta api yang ke Leiden kan. Terus ada 2-3 orang pekerja kereta api di situ. Saya tanya mereka dalam bahasa Belanda, di mana kereta api ke Leiden. Mereka pandang satu sama lain. Mereka antar saya sampai sana. Karena mereka berbahasa, mereka orang Flemish. Kan di Belgium ada 2 bahasa. Satu bahasa Prancis, satu bahasa Flemish. Flemish itu bahasa Belanda, cuma pakai nama lain karena di negara lain, ya kan? So saya pakai bahasa Belanda, mereka suka karena turis kalau dia tak pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Prancis. Saya pakai bahasa Belanda, wah, sampai mereka antar saya ke tempat yang saya harus naik kereta api, okay? Dan duduk cerita sekejap. Padahal bahasa Belanda saya tak bagus juga kan, tapi boleh jumpa kereta api. Okay, so
ini Sumpah Pemuda, banyak aspek estetik, politik, budaya. Satu aspeknya itu tukar nama saja, itu tukar nama saja, itu tukar nama saja. Kan baru ini kan topik saya hari ini ke antara bangsaan bahasa Melayu. So kita harus lihat dalam konteks antara bangsa. So lihat 4 negara yang pakai bahasa Melayu sebagai salah satu atau satu-satunya bahasa resminya. Itu 4 negara di dunia. Kebetulan ada wakil dari Thailand di sini. Bahasa minoriti yang paling banyak penutur di Thailand bahasa Melayu. Kan hampir 2 juta orang Melayu yang tinggal di provinsi-provinsi selatan di negara Thailand kan. Oke, sudah banyak saya bercerita. So ada pandangan saya, kita harus yakin dan karena kita sudah tahu status bahasa Melayu sebenarnya apa di Malaysia dan apa di seluruh alam Melayu. Makin banyak penutur bahasa Melayu di Filipina, bukan makin berkurang kan. Kalau BBC pergi ke Timor Leste mau interview orang di sana, mereka pakai bahasa Melayu tapi namanya Indonesia, ya kan? Sering kan kalau apa di Timor Leste kita tahu, iya orang semua jawab dalam bahasa Indonesia, ya kan? So artinya itu sudah berapa negara Asia Tenggara yang ada bahasa resminya atau salah satu minoriti, mungkin minoriti besar seperti di Thailand atau minoriti kecil atau dari status apapun. So artinya bahasa Melayu memang laku dan lupa berapa banyak buku saya terbit 23 kah, tahulah hampir semua di dalam bahasa Melayu. Pada saat ini apakah langkah-langkah yang bisa kita kongsi untuk UKM ke, untuk Atma ke, untuk apa saja yang sayang bahasa Melayu melakukan beberapa kegiatan supaya bahasa Melayu ini diterima di peringkat United Nations. Terima kasih. Sama-sama. Tapi yang saya lihat sekarang isu ASEAN bukan United Nations di New York. Ini kan semua isu politik dan saya bukan orang politik, malah tak perlu suka politik pun. Jelas lebih banyak penutur bahasa Melayu daripada penutur bahasa Rusia. Jauh lebih banyak. Malah jumlah penutur bahasa Rusia setiap tahun makin menurun. Ya kan? Karena sudah banyak negara yang pisah dari Rusia. So, memang lebih banyak penutur bahasa Melayu. Saya selalu hitung lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Saya selalu hitung lebih kurang 300 juta, mungkin lebih sekarang. Termasuk penutur di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Lebih dari 300 juta orang penutur bahasa Melayu. Lebih dari 300 juta orang penutur bahasa Melayu. Bahasa Rusia tak sampailah. So, ada aspek kalau mau diterima sebagai bahasa di bangsa-bangsa bersatu ke, di ASEAN ke, itu bukan isu keantarabangsaannya. Dan bukan juga isu jumlah penuturnya. Ada faktor sejarah, ada faktor politik yang berpengaruh dalam hal itu. So, daripada kita memikirkan bangsa-bangsa bersatu, kita fokus dulu pada ASEAN. Satu langkah yang juga rumit. Begitulah guys, pendapat Profesor Amerika. Terlepas bahwa James Collins banyak membantu Malaysia, ia sebenarnya cukup konsisten dengan pendapatnya. Ia juga berpendapat bahwa masalah penamaan bahasa itu bergantung pada politik, bukan linguistik. Jangan heran jika, ketika ia memberikan ceramah untuk Balai Bahasa Papua, ia menyebut jumlah penutur bahasa Indonesia sebanyak 300 juta juga. Jadi, kalau berbicara dengan orang Indonesia, dia tak menyebut bahasa Melayu. Berikut ini adalah videonya. Bahasa Indonesia bukan saja bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi juga bahasa yang digunakan
di Brunei, di Singapura sendiri tanya mereka lagu kebangsaan mereka dalam bahasa apa, di Malaysia, di Thailand Selatan, dan beberapa tempat lagi di dunia. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Dan apa salahnya 300 juta orang? Itu pun menghitung berapa billion penutur bahasa Mandarin, itu juga belum tentu, kan? Yang kita tahu di Indonesia boleh dikatakan mungkin 97% orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Ini berbeda dengan keadaan waktu saya ke Jalan Malioboro pada tahun 69, ya kan? Masih ada orang yang menjual di pinggir Jalan Malioboro yang bahasa Indonesia tidak fasih. Itu sekarang mana mungkin, kan? Itu sekarang mana mungkin. Apalagi pendidikan sudah meluas di Indonesia sekarang, penutur, ya. Itu pun menurut pendapat saya itu mungkin urutan yang kelima, bukan yang ke-10. Kedua mungkin ada cita-cita untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia tidak cukup. Harus ada kegiatan, harus ada usaha. Begitulah guys ucapan James Collins mengenai bahasa Indonesia. Jadi pada dasarnya, nasib dan nama bahasa Indonesia itu bergantung pada bangsa Indonesia sendiri, bergantung pada negara Indonesia. Tak ada urusannya dengan kaum Melayu Malaysia yang arogan dan usil. Bahkan, sebetulnya juga tidak ada kaitannya dengan pengakuan dunia atau UNESCO. Nama dan masa depan bahasa Indonesia bergantung sepenuhnya pada bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Seperti videonya teman-teman, silahkan yang memiliki opini atau apa komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga, dan berlangganan juga sudah tersedia. Oke, terima kasih. Bye-bye. Just be rich. Yeah. Don't be